الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام ورزقنا بقوة الإيمان وأفهمنا بشارعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati imam masjid kita, pengurus yang selalu berjuang di jalan Allah melalui imarah masjid, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam masjid ini mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lain tak bukan, nikmat yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman. Kenapa? Kita hadir di masjid, setelah salat maghrib kita duduk bersama-sama, belajar sama-sama menimba ilmu di tempat yang mulia. Tempat yang paling cintai Allah itu adalah masjid. Artinya kita duduk di dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita memiliki iman di dalam diri kita, ingin menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah memberi segala kenikmatannya kepada kita dan mampu menjadi orang yang bersyukur. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat. Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i syai'atal hasanatan huwa, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan dalam kesempatan bagaimanapun selalu kita kedepankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, dan senantiasa mau mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami, ayahanda bunda kami, mohon maaf hadirnya kami di sini bukan sebagai sosok guru, melainkan saling ingat mengingati, mengulang kaji lama. Tak ada yang hebat di dalam menyampaikan materi, cuman saking sering menyampaikannya ingat. Maka pada malam hari ini kita saling mengingatkan apa
tema kita? Tema kita tentang keutamaan daripada sholat berjamaah, terutama sholat-sholat yang berat. Apa sholat yang berat? Subuh, apalagi isya. Ini dua sholat, ini sholat yang berat. Kenapa berat? Bangun tidur, mata enak-enak tidur, bangun, berat tuh. Isya asik mau keluar, isya lah datang. Jadi mana didahulukan? Dahulu keluar dari rumah dulu, tinggal sholat isya berjamaah. Kan waktu yang senggang, tapi waktu senggang isya ini banyak dimanfaatkan untuk keluar daripada beribadah kepada Allah. Maka ini kajian kita. Maka bagaimana kedudukan sholat dalam Islam? Bahwa sama-sama kita ketahui bahwa kedudukan sholat dalam Islam itu menjadi kunci daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengakui Allah Tuhan kita, yakin Allah, maka perintah kedua itu mendirikan sholat. Kenapa? Tak cukup kita yakin saja dengan Allah, tak cukup kita sepenuh hati bahwa kita yakin dengan iman tanpa melaksanakan segala perintahnya, namun diiringi dengan bentuk perbuatan penghambaan kita kepada Sang Khalik. Artinya ibadah sholat yang kita laksanakan ini bentuk penghambaan kita sebagai makhluk Allah, memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Itu bentuk daripada wujud daripada ibadah sholat yang kita lakukan. Banyak orang yang mengaku Allah, mengaku dia tahu Allah itu Tuhannya, dia tahu Allah itu tak ada Tuhan selain Allah, lagi dia bersyahadat. Tapi yang susahnya apa? Sholat. Ya Pak. Banyak orang yang bersyahadat, tapi dari sekian banyak syahadat yang diucapkan, maukah mereka betul-betul melaksanakan sholat? Subuh sholat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib sholat, isya lewat. Berarti belum sepenuh hati kita mengakui Allah Tuhan kita. Belum sepenuh hati kita benar-benar mengatakan Allah itu Tuhan kita. Kenapa? Perintahnya saja kita langgar, sholat kita abaikan, sholat kita jauhi. Bagaimana hidup kita mau berkah? Maka kata Rasul amri Islamu wa amudu salat wa zirwatu sanamihil jihad. Kata Rasul, pokok segala perkara dalam Islam itu tiangnya adalah sholat. Apapun urusannya dalam Islam, tiangnya sholat. Puncak tertingginya adalah jihad. Artinya apa? Ibarat bangunan, ini tiang. Inilah umpamanya. Tiang ini diumpamakan sholat, atapnya, puncaknya jihad. Mana bisa tegak atap tanpa tiang? Kita bercerita jihad, sholat tidak. Melenceng kaji. Yang kita kaji ujungnya, puncaknya, sementara tiang penyangganya lah kita benarkan. Islam kan? Maka tentu tidak pokok daripada ajaran Islam yang didahulukan. Maka mulailah mulailah dengan memperbaiki sholat. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Apa kata Rasul? Pembeda antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 82, pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat.
Berarti tidak ada beda. Ada apa beda? Cuma nama bedanya itu. Orang yang melakukan kesirikan dan orang tidak mengerjakan sholat, tapi dia termasuk melakukan perbuatan syirik. Kufur dia kepada Allah. Kenapa? Cuma mengakui Allah Tuhannya tapi dia tak sholat. Maka ini makna daripada sholat pada pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian tentu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sadar bahwa kata Rasul, diumpamakan Rasul, andai kata Rasul, di hadapan rumah kita itu ada sebuah sungai, kita mandi 5 kali sehari, kata Rasul, bagaimana badan dan tubuh kita? 5 kali sehari kita mandi di sungai itu, tentu daki bersih rasanya badan kita ini, Pak. Bersih badan kita ini. 5 kali kita mandi sehari, saya rasa ada daki dulu kita. Maka diumpamakan Rasul, andai kata yang 5 waktu itu kita jalankan tak bolong-bolong, maka akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Karena dosa kecil itu bisa dihapus dengan sholat. Dosa besar baru dengan taubatan nasuha. Kata Rasul dalam Al-Quran surat 114, wa aqimus shalah tarafin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Kata Rasul, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pagi dan petang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Artinya di waktu subuh kita sholat, di waktu malam kita sholat Isya, maka kita sudah termasuk orang-orang yang terbebas daripada dosa-dosa kecil. Kemudian kata Rasul bahwa as-salatul khamsu kafaratul lima bainaha. Salat 5 waktu itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antara kelimanya. Artinya di dalam waktu yang 5 ini, ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, kita sholat, insya Allah dosa kecil ini akan terhapus. Kita masih melakukan dosa kecil dan kita sholat, maka sholat yang kita lakukan itu karena Allah, maka akan menghapus dosa-dosa kecil. Begitulah kemuliaan daripada ibadah sholat. Kemudian di dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah Allah katakan bahwa Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali kata Allah bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat, Pak. Tapi orang yang khusyuk dia tak berat. Khusyuk ini bukan berarti di saat kita sholat Allahu Akbar tak ingat apa-apa lah, itu nak ya, nak khusyuk macam itu. Allahu Akbar, nak ingat lagi dah kata orang. Itu nak betul lah. Kalau nak ingat macam mana nak solat? Yang tua ingat solat tu hebat. Kan orang mengartikan Allah takbir, Allahu Akbar, seolah-olah hilang dunia ni. Macam mana pula nak hilang dunia dalam ingatan awak? Bergecamuk kepala isi ya. Namun ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, di saat Allahu Akbar kita ingat Allah, Allahu Akbar itu langsung. Walaupun setelah itu tergelincir lagi, ibarat kita menipi batang, tergelincir, ingat lagi, bergantung lagi, jalan lagi, terjatuh lagi, ingat lagi. Itu yang susuk.
Jadi kalau dari awal sampai akhir untuk fokus Allahu a'lam bishawab. Namun di saat kita takbir khusyuk, ingat takbir Allah, siapa yang kita sembah, ingat yang kita sembah, maka kita sudah termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Maka kecuali bagi orang yang ingat Allah, maka mereka tidak akan lalai dari sholatnya. Jadi sholat itu berat, Pak. Memang berat. Andai kata sholat itu tak berat, ramai masjid kita ni. Saya yang ramai. Kenapa? Meluangkan waktu, pekerjaan tanggung, nak sholat, tunggulah tu. Pak, mengucur azan orang. Tanggung kerjaan sikit lagi dia. Sikit tu lewat asar. Sikit ya Pak. Sikit ni lewat asar ni dah. Mau jam 5 baru selesai. Lah kan lah tinggal waktu asar. Kapan nak dikerjakan lagi? Karena berat. Melalaikan pekerjaan apa? Asik bekerja. Kita cuma bahasa nanggung. Nantilah. Tunggu dulu. Nanggung bekerja sikit lagi. Sikit lagi. Tengok belum juga lagi. Lah sikit lah habislah waktu. Artinya solat itu memang berat. Kecuali bagi kita orang-orang yang khusyuk dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, apa bentuk keutamaan berjalan menuju ke masjid? Ada keutamaannya Pak Ustaz? Ada. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjidi Allah a'addallahu lahu fil jannah nuzullan kullama ghada Allah." Yang mana artinya barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap kali dia berangkat pagi atau sore. Maka hidangan yang di sini, kata ulama mengatakan bahwa yang masuk hidangan itu adalah hidangan yang dipersiapkan bagi tamu pada waktu kedatangannya. Artinya nilai ibadah solat, kita ingin solat, berangkat ke masjid, Allah sudah siapkan sebuah hidangan buat kita. Kenapa? Allah balas dengan pahala kebaikan ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Ada hidangan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah ada Allah persiapkan buat kita. Itu di akhirat. Kalau di dunia mungkin kita tidak bisa ceritakan pengalaman solat kita, Pak. Tidak bisa diceritakan. Karena setiap kita pengalaman solat itu masing-masing kita dapatnya berbeda-beda. Tidak akan sama-sama. Ada orang itu mudah segala urusannya. Ada orang itu tiba-tiba saja datang orang menghantar rezeki. Tidak akan sama. Berbeda-beda. Kemudian bagaimana waktu ibadah ketika kita menunggu waktu sholat? Bahkan orang-orang yang duduk di dalam masjid menunggu waktu sholat berjamaah, keutamaannya kata Rasul dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian senantiasa berada dalam sholat, lama sholat itu yang menahannya. Artinya kita tadi sudah sholat berjamaah dan kita sambung dengan pengajian, kita menunggu waktu sholat. Apa yang kita dapat? Kata Rasul bahwa tidak ada yang mencegahnya kembali pulang. Kita tidak pulang ke rumah ke keluarganya. Berarti kita tetap di sini dari maghrib sampai detik ini kita belum bertemu dengan keluarga kita. Kita tak ada pulang kecuali hanya sholat. Maka para malaikat itu senantiasa berselawat kepada kita.
Itu ganjaran ketika kita menunggu waktu sholat di masjid. Para malaikat itu senantiasa bersolawat untuk salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia sholat di dalamnya. Artinya kita ketika berada di masjid menunggu waktu sholat isya, maka kita didoakan oleh para malaikat bersolawat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau keutamaan sholat berjamaah mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu ya, jamaah sekalian, bahwa sholat berjamaah itu derajatnya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Kalau begitu, adakah sholat sendiri di rumah? Maka jawabannya tak ada. Kita lihat para sahabat, misalkan sahabat yang bernama bukan Sa'labah tapi Sya'ban. Sahabat-sahabat itu sampai akhir hayatnya dia tak pernah meninggalkan sholat kecuali di saat dia nazar sholat subuh berjamaah, itu tertinggalnya. Dinampakkan Allah pahala bagaimana dia sholat berjamaah jauh. Dia berangkat dari rumahnya sholat subuh jam 2 pagi sampai di tempat masjid itu jam 5. Dia sudah duduk sendiri. Rasul selalu melihat. Suatu ketika Sa'ban tak ada, Rasul heran, mana Sa'ban? Tanya sahabat, tahu Sa'ban di mana? Tak tahu ya Rasul. Oh iyalah, sholat kita duduk. Ditunggu Sa'ban tu. Saking Sa'ban ini tidak muncul, ditunggu Pak. Tunggu dulu, kata Rasul. Sa'ban belum muncul. Karena Sa'ban ini orangnya unik, duduk paling sendiri. Ditunggu dulu kata Rasul. Jangan komat dulu, tunggu Sa'ban. Lah 5:30 anda ada tanda-tanda gitu, sholatlah. Sampai setelah sholat, kira-kira masih siap sholat, zikir segala macam, duduk sebentar di masjid. Rasul tanya, di mana rumah Sa'ban? Antarkan saya. Saya tahu ya Rasul, kata salah seorang sahabat. Pergi ketemu jalan. Rupanya rumah Sa'ban itu bukan dekat. 3 jam perjalanan. Berangkat jam 7 sampai dekat waktu zuhur, kata Rasul. Banyak lama jalan kaki Pak. 3 jam berjalan kaki. Nah, sampai di rumah Sa'ban, ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa di luar? Kata istri Sa'ban. Saya Rasul. Buka pintu. Kalau kita nak Rasul datang umpama rumah kita nak buka pintu, berarti kita tak mendengar perintah Rasul. Neraka. Maka sahabat itu takut dia ketika nama Rasul itu nak buka pintu langsung, karena Rasul memanggil. Kalau kita tak menjawab perintah Rasul, berarti kita ingkar sama Rasul. Buka. Di mana sahabat? Sahabat sudah meninggal ya Rasul. Tapi saya mau tanya satu hal ya Rasul. Rasul kan tahu sebenarnya Pak apa yang mau ditanya istri sahabat. Saya heran ya Rasul, sahabat itu menjerit ketika meninggalnya ya Rasul. Kenapa tak jauh? Kenapa tak jauh? Apa maksudnya ya Rasul? Kata istri sahabat. Diam Rasul. Apa kata Rasul? Wahai istri sahabat, sesungguhnya sahabat ini dia tak pernah meninggalkan solat 5 waktu berjamaah, kecuali saat ini dia sudah meninggal. Maka Allah tunjukkan bentuk pahala yang didapatkan oleh sahabat. Makanya kata sahabat, andaikan beri kesempatan paling jauh, kenapa tak jauh? Kenapa tak jauh? Kenapa tidak jauh? Minta sahabat itu paling jauh lagi. Kalau 3 jam itu masih sedikit bagi sahabat berjalan kaki. Kenapa tak paling jauh? Begitu sahabat menjerit. Maka artinya ada kemuliaan tersendiri di dalam Islam tentang bagaimana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana dorongan kita mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, terutama anak-anak kita. Kami yang resa hari ini di tempat kami, masjid kami, Allahu Akbar. Di sini nyaman, anak-anak tak ribut. Tempat kami, ya Allah, Allahu Akbar, kata imam. Dah lah.
Besar suara imam, besar suara belakang lagi. Dimarahkan datang apa ya? Dikasih tahu datang apa ya? Tak dilihat buat masjid tidak. Jamaah yang buat ngapa larang anak saya ke masjid? Yang melarang tak ada. Cuman pertama ketika kita ingin mengajak anak kita sholat berjamaah, ingatkan, nah, ini masjid, tempatnya bersih, tempatnya suci. Tak boleh kita keluar masuk. Masuk ke dalamnya harus berwudu. Syarat di dalamnya diam, kerjakan ibadah. Kemudian kalau imam sudah takbir, diam. Artinya kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Ini khusus kepada anak-anak kita. Kepada tetangga kita yang tak mau sholat, ya pertama cerita-cerita 2 mata, 4 mata. Ya nanti mulai-mulai, yuk masjid lah kita. Tidak usah kita langsung bilang, yuk masjid. Tidak ada hukum sholat di rumah, marah kawan tu nanti. Berdebat kita, tidak akan selesai kawan. Ketok pintu, assalamualaikum. Pamannya, Pak sholat di masjid Pak. Tidak ada hukum sholat di masjid, ngamuk kawan Pak. Apa urusan dengan dosa-dosa aku lah. Kali itu kan kacau. Ya Pak. Yang penting kita mengajak, ingatkan saja. Yalah kawan, sholat awak. Bila masuk oleh umur semakin yogo. Daripada besok dia tunggu diangkat keranda sampai gurau. Lah tunggu lo keranda masuk ke masjid macam mana? Lo tak kenal wak ledo. Kan gitu. Lah tunggu pula keranda masuk dulu, kawan tak nampak macam mana cara nak berjemaah. Yang nampak keranda, kawan tak ada, tunggu kawan di dalam. Tahu? Jadi kita mengajak dengan metode-metode bergurau. Yang paling tidak kita mengajak teman terdekat kita dulu, Pak. Tak usah orang lain, teman terdekat kita dulu. Siapa yang biasa kita gurau, ya kalau dia bergurau mungkin biasa sama kita, saya rasa dia tak akan marah. Jangan orang yang tak biasa bergurau sama awak aja sholat. Kau ngurus aku lah, pergilah. Ini gitu timbul masa tu lagi Pak. Tentu berdebat. Tapi ajaklah teman-teman kita yang sering bergurau, yang dia paham kondisi kita, bagaimana dia mau, ajaklah. Kita mulai dari situ. Maka dorongan yang satu adalah dari Utsman bin Affan. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Ini imbalannya. Kata Utsman bin Affan, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, bahwa dia sudah seperti sholat separuh malam. Kalau separuh malam tu dari jam 12 ke jam 5 tu berarti pikirakan jam 3 atau jam setengah 3 gitulah ya Pak ya. Berarti kalau kita bangun berarti kita sudah dapat seperti orang yang sholat di tengah malam. Ini kalau dia sholat Isya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk. Mana ada nilai pahala begitu? Sholat Isya berjamaah sama seperti sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah sama ibadahnya sholat satu malam. Artinya ada ganjaran lebih Allah beri kepada kita. Bahkan Rasul katakan, andai kamu tahu keutamaan tentang sholat subuh, kamu akan berbondong-bondong sampai merangkak melaksanakan sholat waktu subuh. Kalau tahu keutamaannya. Nah, maka inilah bentuk dorongan kita untuk bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, kemudian sholat Isya berjamaah. Kemudian Rasul katakan dari hadis Tirmizi dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka dia mendapat pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat Isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala sholat semalam suntuk. Berarti dua. Ada kita dapat pahala separuh malam, ada kita bisa mendapat sholat semalam suntuk. Bisa kita semalam suntuk sholat Pak?
Ada yang coba Pak? Semalam suntuk solat Pak, walaupun 2 rakaat ya. Ada Pak? Sanggup tak? Ada Pak? Saya cuma sanggup 23 rakaat sendiri Pak. Itu jam 1 tu mata. Akhirnya buka semuanya, ambil bantal tidur, hilang langsung Pak. Subuh baru bangun. Tak sanggup ke Pak? Betul Pak. Tak sanggup semalam suntuk solat. Dan saya coba lah. Saya rencana nak 23 rakaat ni solat sendiri, solat sunnah. 11 rakaat sanggup ya. Yang ke-11 tu mata ni, ya Allah, memang coba tu. Sebelum jam 1 mata lah turun lah. Memang begini solat. Dan saya tak ada sanggup Pak. Tak ada sanggup melaksanakan solat semalam suntuk. Kenapa? Ujiannya berat. Timbul hal takut tu tiba. Apa datang macam-macam takut. Perasaan ada orang bertegak belakangnya. Ngapulah. Rasa-rasa ada tegak Pak. Allahu Akbar. Rasa ada tegak belakang ni serius Pak. Mungkin bapak-bapak dah coba mungkin. Sama lah pengalaman kita Pak. Entah mengapa entah. Awal kau menghadap Tuhan, tak mungkin ada hantu belakang. Cuman perasaan hati itu, Allahu Akbar. Macam dengar suara jejak kaki orang belakang kita. Siapa lah tengok. Kadang tengok kamar lu. Rumah tidur ya. Siapa? Begitulah coba. Nak tahu kita Pak. Itulah salah satu bentuk rasa takut kita tadi. Entah takut sama siapa. Nah, jadi ini bentuk motivasi kita. Mari sama-sama kita ajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, khususnya waktu yang berat. Mana waktu yang berat? Waktu subuh, waktu isya. Ini waktu yang sangat berat. Jadi maka tentu nilai pahalanya akan lebih daripada kita melaksanakan sholat sendiri di rumah. Mari sama-sama kita ajak anak-anak kita. Tapi sebelum kita ajak anak-anak kita, terlebih dahulu kita ingatkan bahawa bagaimana adab masuk ke dalam masjid, bagaimana aturan di dalam masjid. Bapak Ibu, orang tua saya yang dan bunda jamaah sekalian, maka inilah bentuk keutamaan daripada solat berjamaah. Saya kesimpulan bahawa pertama, nilai solat itu lebih tinggi derajatnya sendiri daripada berjamaah. Kalau sendiri mungkin 10, tapi kalau sudah berjamaah mendapat 27 derajat. Yang kedua, keutamaan berjalan, bagaimana kita melangkahkan kaki ke masjid. Allah dan para malaikat akan bersalawat untuk kita, terutama kita menunggu waktu-waktu solat, menjelang dari solat berikutnya ke solat berikutnya, maka malaikat akan mendoa, bersalawat untuk kita. Yang kedua, yang ketiga, kesimpulannya bahawa nilai dan keutamaan solat berjamaah, terutama solat-solat yang berat seperti solat subuh, solat isya, bahawa nilai pahalanya kalau kita rutin mengerjakannya tentunya akan mendapat seperti orang-orang yang solat setiap malam atau solat sepanjang malam. Begitu nilai pahala yang Allah kasih. Tentu kita tidak hanya sekedar mencari pahala. Kalau pahala yang kita cari mungkin kecil Pak, tapi di samping itu intinya kita hanya menjalankan perintah Allah. Artinya kita mencari keridhaan Allah, tunduk atas redha Allah, tunduk atas perintah Allah. Maka yang akan kita harapkan dari Allah adalah ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan surganya Pak. Kalau surga kita dapat semua besok Pak. Intinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk surga kita semua Pak. Tapi Pak, singgah awak dulu. Mandi awak dulu sebentar. Kalau mangqala la ilaha illallah akhirul kalam dakhal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga, tak masuk neraka. Cuman berjanji sama Allah Ta'ala dulu, tunggu dulu kata Allah. Sini inap bulan dulu.
Tapi yang kita inginkan adalah bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita mendapat maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun untuk bekal amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Akhirul kalam, ini yang bisa saya sampaikan. Doa. Jadi untuk mengakhiri majelis kita, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita mau tergerak hatinya untuk masjid, terutama anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار وأفضل الحساب. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعل عيننا صغيرا وفي أعيننا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami. Ya Allah, baik dalam keadaan berperang, mungkin hatinya belum tergerak ke masjid. Ya Allah, kami mohon gerakkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah, khususnya berjamaah sama kami. Ya Allah, di 5 waktu. Hanya kepada Engkau kami katakan faiza zamta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.